kasih Anda kembali bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan CEO Advisor.id, ada Praska Putrantio. Kita akan menyimak rekomendasi saham pilihan yang kami rangkum dalam data grafis berikut ini. Yang pertama direkomendasikan adalah ITMG dengan rekomendasi buy pada posisi 25.425 dan ada target di 28.000. Kemudian pemirsa ada BBTN dengan support di kisaran 1405 sampai 1435 dengan target price 1515 hingga 1540. INKP dengan support 7625 hingga 8050, target price 9000 dan Pegas support di 1515 hingga 1555 dan target price 1670. Kita akan ulas satu persatu. Kita mulai terlebih dahulu dari ITMG. Apa yang menarik dari saham pertambangan yang satu ini? Ya baik, jadi kalau ITMG memang di sini saya melihatnya lebih kepada sisi teknikal dan mungkin valuasi ya. Jadi based on valuation kan memang saham ini menjadi salah satu saham yang menurut saya cukup murah ya, dengan valuasi masih single digit dan juga dividend yieldnya pun juga masih masih relatif besar lah, meskipun tidak sebesar kita bicara PTBA atau mungkin Adaro seperti itu. Jadi dengan kondisi valuasi yang menarik ya, masih single digit untuk PE ratio maupun PBB di bawah 1, serta juga mungkin kan prospek dari komunitas sendiri ya untuk batubara jelang musim dingin, kita bicara kebutuhan untuk power plant ya, ini berpeluang kembali menjadi sentimen positif. Dan juga kalau kita lihat di sini kan saham ITMG secara teknikal sudah menyentuh level support yang di level 25 ribuan ya, dengan level support di level 25.500-an ya. Ini menurut saya menjadi hal yang menarik untuk bisa diakumulasi dengan potensi upside gap atas di level 27.150, kira-kira seperti itu. Baik, meskipun sudah melakukan pembagian dividen ya, tetap Anda melihat betul, ITMG ini masih menarik untuk dilakukan pembelian. Level penutupan di akhir pekan lalu 25.500, sebaiknya kita beli di harga bawah ya? Ya, kita sarankan masih di harga bawah di level tadi di 25.425 sampai 25.700 ya. Seperti itu range-nya. Baik, Anda melihat ada peluang yang terjauh adalah paling tidak saat ini 28.000 asal bisa tembus 27.150 ya. Ya. Baik, itu dia untuk analisis ITMG. Kita beralih ke rekomendasi berikutnya dari perbankan, justru BBTN, bukan bank big caps yang 4 teratas biasanya. Baik, ya kalau BBTN di sini saya melihat pola menariknya adalah dia dalam trend channel ya, dan harga tutup kemarin di level 14.15 ya, ini kan sudah dekat dengan level support trend channelnya, dengan volume juga saya lihat sini mengalami peningkatan, jadi kayak semacam ada bounce back, mantul kembali di November kemarin. Jadi ditambah lagi dukungan pemerintah pada sektor properti ya, terutama perumahan kelas menengah bawah ya. Harapannya dengan dukungan perumahan kelas menengah bawah tersebut kan bisa menjadi katalis positif juga buat Bank BTN yang salah satu menjadi bank yang paling cukup kuat di KPR, kira-kira seperti itu. Dan meskipun juga dapat bank lain, tapi paling tidak Bank BTN di sini kan yang paling juga terbooster ya oleh sentimen tersebut. Dengan target resisten tadi ya di level 1540, kalau akumulasi kita bisa bicara masuk di level 14.05 sampai 14.35, kira seperti itu. Ada peluang ke 15.40 yang terdekat untuk BTN. Level tertingginya dalam 3 bulan terakhir dan juga 6 bulan terakhir ya, 15.45 memang agak-agak sulit untuk ditembus ke atas ya Pak Praska? Betul ya, saat ini masih berat seperti itu. Masih berat, tapi kalau sekarang masih di 14.15 menuju ke 15.45 itu tetap masih ada peluang ya? Betul ya, masih dekat jarak ya, kira-kira seperti itu. Di tengah lagi perbaikan kinerja fundamental juga kan, dan valuasi masih menarik. Menurut saya di sini masih murah ya, menjadi hal yang positif buat BBTN. Baik, itu dia kenapa BBTN masuk rekomendasi Pak Praska hari ini. INKP? Ya baik, kalau INKP di sini karena saya melihatnya pada buy on news release ya, saya bilangnya seperti itu. Kenapa? Karena anjloknya INKP kemarin karena memang rilis data laporan keuangannya turun di kuartal 3 ya, di mana pos pendapatan dan labanya turun. Sekitar laba bersih turun 49,51%, sementara pendapatan 8%, serta dan juga ya secara valuasi sini kan INKP masih termasuk saham yang saya katakan low valuation ya, dengan
price earning ratio dan book value-nya masih di bawah 1 kali seperti itu, dan untuk PER di bawah 10 kali. Jadi atraktif. Memang tekanan dari sentimen industri ya, harga pulp masih kurang terlalu bagus di secara global dan penjualan mengalami perlambatan. Tapi kita di sini menjadi katalis yang menarik buat spekulatif buy ya, dengan target akumulasi di 765 sampai 8.050. Nah, target lepas cukup di 9.000. Baik, itu dia rekomendasinya. Meskipun kalau kita lihat-lihat ya, data pada pagi hari ini tampaknya melemah ke 7550. Anda tetap merekomendasikan INKP ini untuk, ya Anda berikan support 7625 ya. Kalau misalnya saat ini Ya, sudah di bawah level itu 7550, bagaimana sebaiknya? ya, menurut saya masih nggak apa-apa, masih menarik untuk diakumulasi karena dikatakan investor masih tampak merespon dari sentimen penurunan kinerja laporan keuangan tersebut seperti itu. Meskipun kita lihat ke depannya, tentu saja di sini ada tetap potensi recovery ya, karena memang perlambatan di sini terjadi karena tengah kondisi ekonomi global yang Baik, terutama di pasar luar negeri seperti Amerika Serikat, Cina ini kan sama-sama melambat ya. batasi Jadi memang resiko yang di berbasis posisi ekspor berapa juga. Pak Praska? Baik, Batasi resiko di posisi bagaimana? berapa? Untuk level apa? Sorry. Support kuatnya di level berapa? Ini kan Support. Anda berikan support sudah Oke. ditembus. Nah, kita risikonya kita batasi di posisi berapa kira-kira? Oke, untuk level support di sini kita lihatnya di level dan saya coba lihat di sini untuk levelnya saya melihat di level 7.550 ya sebagai level paling paling support banget seperti itu. Kita bicara dengan 7.550. 50 ya. Baik, itu dia untuk INKP. Kemudian terakhir adalah Pegas. Support Anda bilang di Ya, 15.15 sampai dengan 15.55. ya. Baik, kalau Pegas di sini juga pertimbangan adalah secara fundamental dia cukup membaik ya di kuartal 2 kemarin ya. Jadi fundamental di tahun ini cukup bagus ya, itu yang pertama. Yang kedua, cara harga saham juga masih konsolidasi dalam tren potensi tren bullish jangka panjang ya, dengan setelah mampu rebound di level 15.15 dan dengan target resisten tuh untuk target lepas di level 16.70, dan secara valuasi pun saham Pegas menurut saya menjadi saham juga yang masih atraktif ya, meskipun secara PE ratio, maksud saya PE dan PBB ratio juga sama-sama masih menarik seperti kita bicara ITMG, IBTN dan juga tadi INKP seperti Baik, itu. Anda bilang Ya, ada peluang ya, ada target terdekat untuk saham ini Pegas di 16.70. ya, Baik, jadi kalau pagi hari ini di 15.20 sebenarnya masih dalam menarik untuk range, diakumulasi. ya masih dalam Ya, range masih beli menarik ya. diakumulasi. ITMG, Ya, PBTN, INKP dan juga Pegas rekomendasi saham pilihan. Dan kita akan ke update pembukaan perdagangan pada sesi pertama pada pagi hari ini pemirsa. Kita akan melihat datanya apakah indeks harga saham gabungan mampu berbalik arah, dan ya ini tampaknya ada upaya untuk berbalik arah pasca kemarin melemah lebih dari 1% pada pagi hari ini di 7.495 dengan pelemahan 0,15%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pemirsa di 15.749 masih melemah tipis 0,04%. Kemudian kita ya, akan melihat deretan saham yang menjadi gainers dan juga losers based on value pemirsa. Di antaranya dan tentunya ini masih terus mengalami perubahan. Ada saham seperti BRMS yang melambung 3,7%, Bumi 0,74%, MPOW 10%, ERTX, kemudian ada MDLN juga naik pemirsa. Dan dari saham losers ada MLPL atau Multipolar, Inet, MPPA, IOTF, LPKR, Buka, MD, ACES dan juga Humi. Sebelum kita akhiri, Pak Praska, bagaimana tanggapan Anda mengenai pembukaan ya. perdagangan pada pagi hari ini? Ya, untuk perdagangan hari ini saya lihat di sini kan bursa masih tampak fluktuatif ya. Betul. Sempat pembukaan positif, kemudian tadi saya lihat lagi mengalami penurunan ya secara sementara. Jadi memang wajar investor masih wait and see menunggu satu rilis data GDP kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah nunggu US election yang at least kita bicara mungkin finalnya besok ya. Jadi 2 hari ke depan, Senin dan Selasa, maka kita masih fluktuatif seperti itu. Tapi dengan target level support untuk GCI tadi di level 7.500-an. Seperti itu. Anda melihat supportnya 7.500. Jadi kalau saat ini turun di Ya, 7.490, Anda melihat ada peluang tetap akan balik ke support 7.500 ya. ya, Baik, ini ya, hanya baik, betul. agak kelewatan sedikit karena ada ketidakpastian jangka pendek ya.
Oke, Ya, itu betul. dia. Dan sambil menanti data GDP juga kita harapkan peluang indeks harga saham gabungan benar-benar kembali ke support 7.500 ya. Pak Praska, terima kasih Ya, untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Sehat selalu untuk Anda, sampai berjumpa kembali Pak. baik. Terima kasih, Mbak Risa. Selamat.